Bayangkan Anda pernah jadi direksi BUMN kisaran 1 hingga 30 tahun lalu. Anda sudah pensiun dan mungkin sudah lupa dengan putusan-putusan yang pernah Anda ambil. Lalu tiba-tiba aparat negara datang dan mengatakan, kami akan memeriksa kembali apa yang sudah Anda lakukan dalam 30 tahun terakhir di BUMN. Ini bukan cerita film, ini muncul dari pidato Presiden Prabowo di DPR tadi pagi, yang sempat memunculkan wacana bahwa akan dibentuk hakim ad hoc khusus mengusut korupsi di BUMN. Kita lihat dulu pidatonya seperti apa. Bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Ya, Presiden sempat terkejut mengetahui bahwa jumlah BUMN dari BUMN, anak perusahaan, cicit perusahaan, ternyata jumlahnya mencapai 1074 perusahaan. Dan beliau mengira hanya 300 sampai 400 saja. Dan disinilah Presiden juga berkali-kali mengatakan bahwa di BUMN ternyata banyak sekali kebocoran. Kebocoran-kebocoran yang selalu disampaikan oleh beliau, dan kita akan membahasnya bersama Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi Sindonews, dan juga Pak Sunu dari redaktur Sindonews. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak Prabowo, Presiden, mengenai di BUMN ini sangat kemelut gitu lah ceritanya, bahasanya kalau gampangnya. Mas Pung. Ya, mungkin selama 2 tahun ini Pak Prabowo melihat langsung ya bagaimana kinerja BUMN langsung dari dalam. Ya. Karena sebelumnya beliau kan di Kementerian Pertahanan, ya mungkin satu bagian dari sebuah susunan pemerintahan yang besar. BUMN adalah mesin ekonominya negara gitu, ya kan? Ya. Otomatis di situ kalau orang mau memberantas kebocoran yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden, ya sumber pertamanya memang di situ salah satunya. Karena di situlah ada perputaran uang dengan aset yang sangat besar, dengan jumlah BUMN yang 1074. Ternyata berapa yang efisien, ya kan? Berapa yang memang bisa menyumbang keuntungan bagi anggaran dan pendapatan negara. Dan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan tadi bahwa kinerjanya banyak yang buruk, tidak efisien, kemudian banyak kebocoran, bahkan ada yang menyulap laporan-laporan sehingga rugi menjadi untung. Itu kan tadi yang sebagian itu.
Nah mungkin itu bagian dari upaya yang kekesalan dari seorang presiden bagaimana memperbaiki itu. Meskipun presiden sudah menyampaikan di pidato selanjutnya atau di hari yang sama ya. Ya sorry tadi ya. Bahwa sudah melakukan sebagian efisiensi. Ya. Salah satunya adalah memotong tantiem, ya kan? Ya, memotong tantiem. Ketika Danantara masuk Ya. di bawah naungan Danantara, kemudian dilakukan efisiensi, pemotongan tantiem, fasilitas apa tadi sewa mobil, fasilitas-fasilitas lain, perjalanan dinas dan lain-lain, dan disebutkan itu menghasilkan efisiensi sekitar 50 triliun, gitu. Nah sementara bagaimana dengan yang lain-lain nih yang tetap membandel ya kan? Ya. Membandel. Ini kan sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa depan. Yang ketika Danantara diluncurkan itu. Nah, bagaimana yang ke belakang? Bagaimana yang ke belakang? Tadi ini idenya cukup cukup berani lah ya. Ya. Karena belum pernah terjadi itu. Ya. Pengadilan ad hoc ke belakang untuk kasus korupsi. Ya. Nah, ini mungkin nanti para pakar hukum bisa mendiskusikan ini ya. Ya. Bagaimana terobosan ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Nah, ini menarik jadi kajian. Apakah ini salah satu solusi agar memutus mata rantai korupsi yang sudah menggurita di BUMN, salah satunya ya. Meskipun juga ada korupsi di tempat lain, di kementerian, di DPR pun ada, ya kan? Apalagi di kepala daerah. Ya kan? Nah, ini kan mesti diputus satu-satu. Oke, kalau kita nggak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu langkah, ya BUMN dulu deh. Ya, kita sepakat BUMN memang harus dibersihkan dulu, karena ini adalah bagian terpenting dari kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kita. Gitu. Kalau BUMN tidak bisa bersih, BUMN yang jadi andalan pemerintah ini tetap bocornya kemana-mana, ya akan sulit gitu untuk bergerak. Karena ruang APBN ini kan semakin sempit. Kalau ini tidak diperlebar oleh efisiensi dan pemberantasan korupsi, di situ yang akan susah gitu. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana mekanisme itu bisa dilakukan. Karena kan selama ini pengalaman yang sejauh yang saya tahu adalah pengadilan ad hoc itu untuk kasus pelanggaran HAM yang pernah dibentuk zaman Pak SBY ya. Nah nggak tahu apakah ini bisa dibentuk untuk kasus korupsi, kita belum tahu. Nanti mungkin para wakil rakyat yang tadi udah disampaikan langsung di depan para wakil rakyat, apakah akan ada terobosan baru gitu. Meskipun nanti setuju terobosan baru itu ada, apakah semua setuju dengan itu? Nah, karena kan kita tahu nyangkut sudah borongnya BUMN 30 tahun ke belakang. Ya betul, kan, jangankan 30 tahun, 5 tahun ke belakang saja. Ya, mungkin itu juga kepentingannya udah lupa, udah berkelindan kemana-mana, karena semuanya akan terlibat gitu. Betul. Nah, apakah ini akan siap? Itu pertanyaannya. Yang pertama yang harus BUMN dijawab. juga mungkin bukan rahasia lagi ya bahwa BUMN juga menyalurkan dana kemana-mana. Kemana-mana dan Pak Sunu, kalau Pak Sunu melihat sebenarnya BUMN pokok permasalahannya ada di mana? Kalau saya melihat pernyataan Pak Prabowo ini membuat panas dingin Direktur BUMN ya. Kayak judulnya hari ini dong ya. Iya. Nah lo, direksi BUMN 30 tahun kebelakang. Direksi dan mantan direksi. Gitu. Iya. Ya pasti panas dingin. Akan bisa diusut gitu kan. Bisa diusut 30 tahun ke belakang. Apalagi meskipun ini masih wacana sih ya sebenarnya. Apalagi kita tahu kan banyak yang udah diputus inkrah ya. Kasus Pertamina, Timah, Asabri, Wika, Garuda. Kan banyak lagi tuh kan, BUMN besar yang udah ada tersangkanya, yang pada terjerat korupsi ya. Iya, menyambung dari Mas Bung tadi ya setelah Pak Prabowo menyampaikan pidatonya itu, Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman menyatakan menunggu usulan konkretnya dari Pak Prabowo. Inisiatifnya ya. Inisiatif, tapi ada pertanyaan yang menarik bahwa sebenarnya menurut dia itu sudah ada pengadilan ad hoc ya. Pengadilan ad hoc terkait korupsi ini yaitu pengadilan tipikor tindak pidana korupsi. Menurut Pak Habibur Rahman itu sudah termasuk pengadilan ad hoc yang mengurus korupsi. Namun menurut saya pernyataan Pak Prabowo ini menarik karena belum pernah juga ada yang mundur itu ya, mundur 30 tahun dan mengurus khusus ad hoc tentang korupsi BUMN
Ya sampai sekarang kan masih terjadi kebocoran di mana-mana itu. Betul. Ya. Dan udah kalau kita lihat ya dari 2 pidato kenegaraan tahun kemarin sama tahun ini, Pak Presiden Prabowo selalu menyinggung soal kebocoran di BUMN. Iya. Yang tahun kemarin kan yang omongan soal Tantim itu kan. Iya. Soal Tantim dipangkas. Iya, betul. Nah, terus tahun ini soal ini. Pada saat ngomong soal Tantim dipangkas, dalam setahun berjalan sudah 200 BUMN yang dipangkas. Iya. Ditutup bahkan kan, yang nggak efisien langsung ditutup. Iya. Ya, ini sepertinya memang warning keras ya dari Pak Presiden. Saya kira udah gerah ya, udah sangat. Udah sangat, bahasanya udah sangat geram ya, Ya, dengan dengan kebocoran di kebocoran BUMN. ini dan ini uang rakyat kok dimain-mainin gitu ya. Dan pemerintah juga perlu duit sementara malah dikorupsi ya, seperti itu kan. Karena kondisi sekarang kan lagi perlu-perlunya uang sementara dikorupsi oleh ya sekelompok orang aja. Dan saya kira udah jadi rahasia umum bahwa nggak cuma uangnya nggak mengalir kemana-mana ya, nggak cuma ke direksi BUMN tapi juga mungkin juga ke partai politik atau yang kecurigaannya kan ke sana ya. Itu. Tapi soal Komisi 3 tadi ada kaitan yang kita punya liputannya, pernyataan dari Menteri Hukum ya. Menteri Hukum. Kita saksikan dulu. Bahwa Presiden ingin melakukan. Karena itu sekali lagi kalau beliau tadi bicara soal BUMN, soal inefisiensi dan lain sebagainya, itu hanya memberi pesan, hanya contoh. Tapi itu kan di mana-mana teman-teman bisa menyaksikan itu. Dan Presiden sudah menyatakan tidak boleh menggunakan perasaannya untuk menilai sesuatu. Tetapi justru karena mendengar jeritan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu sistem pemerintahan berbasis digital itu adalah solusi terbaik bagi pemberantasan upaya pencegahan. Pencegahan maksudnya pencegahan supaya jangan perilaku korupsi itu bisa terus berjalan. RUU perampasan aset teman-teman lihat Komisi 3 kan hari ini kan baru mulai masuk masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif dan kami siap untuk membahas bersama dengan DPR. Ya. Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa memang ini tadi memang baru usulan ya, nanti memang dalam konteksnya usulan bahwa yang soal ad hoc untuk khusus BUMN ini tadi. Nah, memang tadi kita ini lagi ya, kita kulik lagi bahwa dalam 2 tahun ini, dalam 2 tahun pemerintahan ini memang sepertinya Pak Presiden memang memang menekankan bagaimana menghentikan korupsi di bukan hanya BUMN ya, tapi juga dalam pemerintahannya ya. Nah, tapi untuk BUMN ini khusus ya, Mas, memang dari tahun kemarin yang kita tadi sempat singgung, tahun kemarin ngomongin soal Tantimnya, terus sekarang ngomongin soal soal bahwa korupsi ini akan diusut sampai 30 tahun ke belakang itu tadi. Nah, kalau Mas Pung melihatnya ini memang reformasi BUMN akan dilakukan mereformasi total BUMN ke depannya karena akan targetnya hanya akan 300 BUMN di Indonesia. Dari 1074 tadi sudah dihapuskan 200, sudah ditutup 200 ya. Terus akan ditutup lagi sekian banyak, menjadi hanya sisa 300-an targetnya. Mas Pung melihatnya seperti apa? Ya, kalau soal usulan pengadilan ad hoc yang 30 tahun ke belakang itu memang butuh waktu, karena ini bukan soal yang mudah, karena ini sesuatu yang baru. Kalau tipikor kan mungkin agak berbeda, karena itu yang berlaku sekarang kan, yang berlaku ke belakang itu apakah bisa digabungkan di situ atau tidak, nah, itu nanti mungkin DPR sama pemerintah bagaimana membahasnya. Nah, sembari menunggu itu, kita memang tidak boleh berhenti untuk terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan, upaya perbaikan.
yang sudah dilakukan misalnya soal tadi efisiensi, salah satunya adalah fasilitas dikaji. Tentium yang mungkin dinilai terlalu besar dengan laba yang sebenarnya biasa-biasa aja. Malah kadang rugi tapi masih tetap dapat tentium. Nah, itu sudah dikoreksi. Itu udah cukup baik, langkah yang baik. Kemudian fasilitas-fasilitas juga sebenarnya bukan dikurangi ya, maksudnya diproporsionalkan lah ya. Jadi kalau mungkin ada grade-nya BUMN kelas 1, kelas 2, kelas 3, tier 1, tier 2, tier 3. Nah, yang kedua mesti yang harus dilakukan adalah bagaimana BUMN ini tidak menjadi tempat, terutama di komisaris atau direksi, untuk balas jasa kepada relawan, kepada orang tim sukses, orang-orang yang dianggap berjasa. Bukan di situ tempatnya gitu. Karena apa? Karena itu merusak meritokrasi gitu. Merusak meritokrasi. Orang jauh-jauh punya keahlian tapi kalah oleh relawan yang memang tidak punya keahlian.